Ya, pemirsa, Jakarta terus berjuang agar lepas dari masalah sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah organik. Seperti di Cilincing, Jakarta Utara, kulit kerang hijau menumpuk hingga menjadi gunungan tinggi. Hingga kini kota Jakarta masih berjuang agar bisa terbebas dari masalah sampah. Selain sampah rumah tangga dan industri, kali ini muncul masalah baru, yaitu sampah organik. Di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, limbah kulit kerang hijau menggunung bahkan mencapai ketinggian 2,5 meter. Setiap hari sampah kulit kerang hijau terus bertambah seiring aktivitas pengupasan kerang oleh warga dan pengusaha lokal. Kurangnya lahan pembuangan akhir membuat para pengusaha kerang memilih jalan pintas dengan membuang limbah ke laut dan juga tepi pantai. Kayak wisatawan gitu agak terganggu ya, karena kan biasanya bisa menikmati pasir di bibir pantai, sekarang sudah tidak bisa menikmati pasir putih di bibir pantai. Meski disebut-sebut dapat menahan abrasi, namun secara ekologi tumpukan kulit kerang bisa merusak lingkungan laut. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang memicu hujan deras dan angin kencang kembali terjadi dan merobohkan tenda pernikahan di Tuban, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun video viral karena netizen mengaitkan kejadian ini dengan doa mantan yang tersakiti. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Kedung Soko, Pelumpang, Kabupaten Tuban. Akibatnya, sebuah tenda pernikahan porak-poranda diterjang angin kencang dan dalam hitungan detik, suasana yang awalnya penuh kemeriahan berubah jadi kepanikan. Peristiwa yang terjadi sore hari ini membuat tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Dari yang awalnya mau makan prasmanan, jadi lari maraton gratis demi menghindari tenda yang tumbang. 4 unit tenda, peralatan sound system, dan ratusan kursi pun ikut jadi korban. Meski tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Pasca kejadian, video viral dan dikomentari nyeleneh dari netizen, mulai dari angin cemburu hingga berspekulasi doa mantan yang belum move on. Sementara akibat kejadian ini, warga diimbau untuk waspada, terutama saat menggelar acara di luar ruangan di musim hujan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, bersama memasuki pancaroba, sejumlah wilayah masih sering diguyur hujan deras, bahkan terendam banjir. Di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung, dan di Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi, banjir 1 meter merendam berhari-hari. Sekitar 400-an rumah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung terendam banjir 50 cm hingga 1 meter sejak 4 hari lalu. Hingga siang ini banjir belum juga surut karena debit luapan sungai di belakang permukiman masih tinggi. Meski terkepung banjir, sebagian warga memilih bertahan di rumah. Padahal mereka mulai kekurangan air bersih dan bantuan masih minim. Ada bantuan dari Pemkot udah ada? Nggak ada. Bantuan dari kecamatan nggak ada. Dari kelurahan cuma air bersih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir memutus ruas jalan Simpang Darwati, banyak kendaraan mogok karena menerobos genangan air. Banjir juga masih merendam puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pagi tadi. Di beberapa titik tertinggi banjir mencapai 1 meter, memaksa warga untuk mengungsi. Di Desa Satria Mekar, banjir meluas sejak pukul 11 tadi malam akibat luapan Kali Bekasi yang berasal dari wilayah Hulu Bogor. Banjir ini merupakan kelima kalinya sejak bulan Maret. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi susah-susahnya mencari pekerjaan, seorang karyawan malah berulah dengan mencuri uang dari berangkas minimarket di tempatnya bekerja demi bermain judol di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam CCTV dan akibatnya sudah kalah judi, pelaku pun harus digelandang ke Polda Metro Jaya. Sambil mengedap-endap, seorang karyawan minimarket, AS, menggasak uang senilai 52 juta rupiah dari dalam berangkas minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Pelaku yang tak menyadari aksinya terekam CCTV akhirnya digerebek polisi di tempat persembunyiannya kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanpa perlawanan, pelaku mengakui perbuatannya dan hasil pendalaman ia nekat mencuri karena kecanduan bermain judi online. Pelaku berharap menang dan dapat menghasilkan uang berlipat ganda dari judi dari uang hasil curiannya tersebut. Namun, naas, nasib berkata lain, ia justru kalah dan menghabiskan uang hasil curiannya dalam waktu 3 jam saja. Setelah sempat buron selama 2 bulan, tim Opsnal Subditresmob Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena kecanduan judi online. Sudah kalah judi, pelaku pun kini harus berurusan dengan hukuman dan dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang sopir angkot punya trik mengakali kebutuhan BBM dengan menggunakan LPG 3 kg di Sukabumi, Jawa Barat. Sesaat lagi di Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, turnamen bulu tangkis bergengsi kelas dunia berlevel Super 1000 akan kembali digelar di tanah air. Polytron Indonesia Open 2026 siap hadir di Istora Senayan 2 hingga 7 Juni mendatang. Ajang bulu tangkis dunia kembali hadir di tanah air melalui Polytron Indonesia Open 2026. Turnamen berkonsep BWF World Tour Super 1000 ini akan berlangsung 2 hingga 7 Juni mendatang di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Puluhan pebulu tangkis top dunia termasuk Indonesia dipastikan turut bersaing memperebutkan gelar juara. Ya mudah-mudahan para badminton lovers juga mau untuk hadir, datang, memeriahkan dan juga sekaligus mensupport kita. Ini kami menyediakan Polytron G3 Plus untuk transportasi ya, atlet ya, dari tempat istirahat dia ke tempat acara. Ya, harapannya ini akan meningkatkan pengalaman mereka. Ya. Polytron Indonesia Open 2026 akan menjadi ajang bulu tangkis internasional paling bergengsi yang diselenggarakan tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga BBM bisa naik sewaktu-waktu. Seorang sopir angkot di Sukabumi, Jawa Barat punya trik untuk mengakali kebutuhan bahan bakar. Bukan pakai bensin seperti angkot pada umumnya, tapi pakai LPG 3 kg. Sudah 7 bulan, Hendra Irawan, sopir angkot di Sukabumi, Jawa Barat ini tak lagi antre BBM di SPBU. Untuk operasional sehari-hari, angkot jurusan Sukaraja Kota Sukabumi ini menggunakan gas LPG 3 kg sebagai bahan bakar. Hendra mengaku tidak lagi pakai BBM Pertalite, tapi pakai 2 tabung gas 3 kg yang diletakkan di bawah dashboard mobil. Cara ini dirasa lebih hemat biaya operasional hingga Rp50.000 per hari. Belum pakai gas, sekarang alhamdulillah ada lebih. Kalau dulu pakai bensin biasa berapa banyak, Pak? Ya sekitar 90.000 Per hari. per hari. Berapa liter itu? 9 liter ya? Ya 9 liter. 9 liter. Sekarang Cuman 2 tabung. 2 tabung 40.000. Menurut Hendra, meski pakai gas LPG, angkot beroperasi normal seperti angkot lainnya. Mulai dari suara mesin hingga tarikan gas. Meski LPG bisa untuk bahan bakar kendaraan, tetapi penggunanya sebenarnya beresiko tinggi. Mulai dari ledakan kebakaran akibat kebocoran selang, kerusakan komponen mesin, serta bahaya keracunan gas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara kedapatan sedang keluyuran di luar rumah tahanan. Usai menjalani sidang PK, terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di suatu tempat. Supriyadi divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Meski saat ini ditahan di rutan kelas 2A Kendari, ia justru terekam video amatir sedang berjalan santai di luar rutan. Dalam video yang viral di media sosial, Supriyadi kedapatan masuk ke salah satu warung kopi di kawasan XMTQ Kota Kendari.
Pihak rutan menjelaskan terpidana kasus korupsi ini keluar rutan untuk sidang peninjauan kembali di PN Kendari. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelesirian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama 2 petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas. Undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.